Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah. Ada 8 peristiwa dari dalam dunia Islam dan ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam diawali dengan umroh qadha atau pengganti umroh tahun sebelumnya, di mana Nabi SAW bersama para sahabat menunaikan ibadah umroh di Mekah. Yang kedua adalah Ghazwa Khaybar. Yang ketiga, kembalinya seluruh muhajirin dari negeri Abyssinia atau Habasyah pulang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Yang keempat adalah Ghazwah Mu'tah dan berturut-turut pernikahan Nabi SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha atau Ummu Habibah, kemudian dengan Safiyah binti Huyai dan juga Maimunah binti Harith radhiyallahu anhunna, tentu saja di waktu yang berbeda-beda. Terakhir, peristiwa di akhir tahun ini yaitu kematian Zainab putri Nabi SAW radhiyallahu anha. 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam datang dari Romawi, di mana Palestina pada akhirnya kembali bisa direbut oleh Romawi dari tentara Persia. Kemudian yang kedua, dimulainya era emas Kekaisaran Romawi Bizantium. Yang ketiga, kampanye militer Kekaisaran Taizong dari dinasti Tang terhadap 7 Timur hingga 630. Yang keempat adalah dilantiknya Pangeran Tamura sebagai Kaisar John Mei dari Kekaisaran Jepang. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Kita masih ada di bahasan pertempuran Khaybar dan sekarang kita tiba di terakhir kita membahas tentang latar belakang, kemudian persiapan pasukan Khaybar dan juga perjalanan pasukan muslimin menuju ke Khaybar. Dan hari ini kita tiba pada judul Nabi Muhammad SAW dan tentara Islam tiba di Khaybar. Di buku yang kita pakai, kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawar Khalil, judul ini ada di halaman 440 hingga ke halaman 442 ya kalau satu judul. Dan tentu saja kita juga tambah dengan beberapa referensi ya dari Sirah Nabawi Said Ramadan Al-Buti, juga Sirah Rasulullah SAW yang ditulis oleh Husain Haikal. Kita masuk ke materi tibanya tentara muslimin juga Rasulullah SAW di Khaybar. Dan perjalanan ini ditempuh dalam waktu 3 hari dengan jarak 150 km. Lumayan jauh ya. Ini untuk perjalanan 150 km ditempuh dalam waktu 3 hari 3 malam, ini terhitung cepat. Apalagi melihat jumlah tentara yang tidak sedikit, 1.600 orang. Sehingga wajar ketika ada sedikit ketegangan di kalangan para sahabat. Bukan ketegangan bertengkar atau konflik, bukan, tetapi lelah lah ya, dan itu sesuatu yang wajar. Sehingga di perjalanan itu para sahabat minta dihibur dengan syair oleh Amir bin Aqwa supaya mereka lebih rileks lah ya, karena perjalanannya ternyata memang perjalanan yang ekstra cepat gitu. Diminta oleh Rasulullah melakukan perjalanan cepat, sehingga kalau perjalanan cepat berarti durasi istirahatnya itu tidak terlalu panjang sebagaimana perjalanan biasa. Jadi luar biasa ya untuk 160 orang. Karena kita melakukan perjalanan satu keluarga saja itu rempongnya minta ampun ya. Kita yang pakai mobil misalnya sekali berhenti di rest area itu mengumpulkan kembali susah. Itu satu mobil kecil, belum lagi kalau satu bus, belum lagi kalau busnya beberapa gitu. Jadi kita melakukan perjalanan kalau banyakkan orang itu lebih banyak waktu yang tersita. Sementara ini tidak dalam satu kendaraan yang sama, kendaraannya beda-beda kan. Bahkan ada banyak yang berjalan kaki, tetapi mereka bisa
bisa melakukan perjalanan secepat itu. 150 km dari mana ke mana ya? Kalau Bandung itu dari Bandung Jakarta ya ada deh 150 km. Jauh ya, ditempuh dengan mobil pribadi saja bisa 3 jam itu dengan mobil pribadi. Lewat tol, kalau lewat jalur biasa kan lebih lama. Belum lagi kalau rombongan juga ya berjalan kaki. Maka bisa disimpulkan bahwa perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabat 3 hari itu pasti penuh dengan kedisiplinan sehingga perjalanan bisa dilakukan dengan cepat. Dan karena cepatnya perjalanan ini akan memperpendek persiapan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Khaybar atau pasukan Khaybar lah ya kita sebutnya. Meskipun surat pemberitahuan dari Abdullah bin Ubay itu sampai kepada mereka, tetapi jarak antara sampainya surat dengan sampainya pasukan kaum muslimin itu tidak berjarak cukup jauh. Karena kecepatan perjalanan itu, pasukan muslimin tiba lebih cepat dari waktu yang diperkirakan oleh tentara Khaybar. Jadi ketika tiba itu tentara Khaybar masih belum mengira kedatangannya gitu. Jadi ini di luar dugaan sehingga ya tidak diketahui lah intinya. Kedatangan pasukan muslimin itu tidak diketahui oleh pasukan Khaybar. Mereka tiba di Khaybar pada malam hari dan langsung bermalam di lokasi tersebut. Dan pada saat malam itu tidak ada satu orang Yahudi pun yang menyadari kehadiran kaum muslimin di sekitar mereka ya, di hadapan mereka yang akan menyerang mereka keesokan harinya. Karena ini situasi peperangan, pasukan Khaybar mengutus beberapa orang mata-mata untuk melihat pergerakan Rasulullah SAW sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay kepada mereka. Hanya saja mereka itu belum ada yang kembali. Keberangkatan Rasulullah SAW keluar Madinah hingga sampai di pintu gerbang Khaybar itu tidak terlacak oleh beberapa mata-mata yang dikirimkan tersebut. Mereka masih mencari, mata-mata itu masih mencari jejak di mana pasukan Rasulullah SAW tiba, sudah sampai mana, berapa pasukannya, siapa saja tokoh yang ikut, panglima-panglima perang yang ikut, orang-orang hebat mana saja yang ikut di kalangan kaum muslimin. Tetapi karena mata-mata itu belum ada yang sampai ke Khaybar, belum ada yang kembali, sehingga informasi itu belum mereka dapat. Jangankan tentang panglimanya siapa, orang-orang hebatnya siapa saja yang ikut, tentu orang-orang hebat di bidang militer ya. Kemudian pasukannya berapa, itu tidak mereka, jangankan itu ya, sudah sampai mana saja pasukan kaum muslimin, tidak mereka ketahui. Sehingga karena mata-mata itu belum nyampe, mereka belum mendapatkan berita apapun, dan kedatangan Rasulullah SAW dan pasukan beliau itu menurut perkiraan orang-orang Yahudi itu masih beberapa hari lagi. Sehingga mereka, tentara-tentaranya masih bersiap, kemudian masyarakatnya yang masih melakukan aktivitas seperti biasa gitu ya. Masih ada yang ke ladang, masih ada yang berdagang dan sebagainya. Dan pada malam itu memang tidak ada suara yang mencurigakan dari arah luar Khaybar. Qadarullah, bahkan ternak-ternak atau binatang tunggangan yang dibawa oleh para sahabat itu tidak menimbulkan keributan. Mereka adem ayem saja, kalem-kalem aja, sehingga sepi gitu ya. Jadi siapa sangka ketika ada orang Yahudi yang keluar dari Khaybar untuk bercocok tanam ke ladangnya yang tanahnya ada di luar Khaybar, dia sangat terkejut ketika melihat di hadapannya, di gerbang Khaybar itu sudah ada pasukan Islam. Bahkan sudah bersiap tuh, sudah bersiap dengan senjata mereka. Kalau bahasa Sundanya udah nangoh ya, bahasa Sundanya tuh nangoh gitu, udah terbayang ya kagetnya oleh kita. Dia keluar untuk
untuk satu keperluan, untuk bercocok tanam, tapi di hadapannya yang dilihat adalah tentara Muhammad yang dia takuti. Sehingga dengan begitu panik, lari pontang-panting, dia udah shock sebentar dia langsung balik kanan, lari ke arah Khaybar, lalu berteriak-teriak dengan sekencang-kencangnya, itu Muhammad dan tentaranya, itu Muhammad dan tentaranya. Wah, sambil dia lagi-lagi kalau bahasa Sunda nanti para retot dia pontang-panting lari ya, pontang-panting lari, ada yang jatuh tidak dipedulikan gitu ya, dia membetulkan bajunya, tidak bajunya dia sing-sing diangkat supaya dia bisa berlari cepat sambil berteriak-teriak tidak henti, itu tentara, itu Muhammad dan tentaranya, itu Muhammad dan tentaranya. Sehingga bukan hanya dia yang panik, satu Khaybar menjadi panik karena kedatangan Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin benar-benar tidak mereka sangka. Bahkan sudah bermalam ya, sejak semalam, bukan dari pagi hari itu, tapi sejak semalam. Dan teriakan itu tentu saja didengar oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ya, dia kan sudah ada di hadapannya ya, sudah ada di hadapan kaum muslimin ya, sudah melihat mereka dari dekat, lalu balik kanan berteriak-teriak. Tentu teriakan itu sebelum didengar oleh orang Yahudi, orang Yahudi di Khaybar, tentu lebih dulu terdengar oleh pasukan kaum muslimin. Lalu mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, "Kharibat Khaybar, inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul mundzirin." Allah yang maha besar, hancur binasalah Khaybar. Sesungguhnya apabila kami datang di halaman suatu kaum atau kota, maka jeleklah atau celakalah kejadian bagi orang-orang yang dipertakuti itu. Seketika orang-orang Khaybar ke posisi masing-masing ya, yang diharuskan atau diarahkan oleh Salam bin Mishkan. Kaum perempuan dan anak-anak itu di benteng Wattah dan Salalim, tentaranya masuk ke benteng Natta, sementara harta benda yang belum terkumpulkan itu segera dikumpulkan di benteng Naim. Dan masyarakat Khaybar itu berlindung di dalam benteng mereka masing-masing. Dan Khaybar ini terdiri dari benteng-benteng yang sangat banyak. Jadi dalam satu benteng itu tinggal sekelompok penduduk gitu ya, bukan rumah-rumah kayak kita, tapi benteng-benteng. Dan benteng-benteng ini masih bisa kita lihat hingga sekarang ya, diabadikan, tidak diganggu tuh benteng-benteng peninggalan orang-orang Khaybar. Di sini saya bacakan ya nama-nama bentengnya. 3 benteng yang besar yaitu benteng An-Nattah, benteng Husaybah, dan benteng Asyik. Benteng An-Nattah terdiri dari 3 bagian, yaitu benteng Naim, benteng Shab, dan benteng Al-Qullah atau Az-Zubair. Benteng Al-Husaybah ada 3 bagian, yaitu benteng Ubayyu dan benteng Bariyu. Ada 2 ya. Jadi kalau An-Nattah itu 3 bagian, sementara kalau Husaybah ada 2 lagi benteng di dalamnya. Jadi di dalam benteng ada benteng lagi. Jadi sekokoh itu pertahanan orang-orang Yahudi di Khaybar. Benteng Asyik itu ada 3 bagian, yaitu Al-Qomus, benteng Al-Watih, dan benteng Sulalim. Ini Al-Watih dan Sulalim ini tempat di mana anak-anak dan perempuan ditempatkan. Rasulullah SAW menempatkan kaum muslimin itu di sebelah timur benteng An-Nattah, karena di tempat ini tidak akan mudah terkena panah dari pihak musuh. Dan sebagaimana biasa ya, ketika kaum muslimin datang itu tidak langsung mengacungkan pedang, selalu ada tawaran-tawaran. Yang pertama itu adalah masuk Islam dengan bersyahadat, meyakini Allah itu Tuhan dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, Rasulullah.
atau kalau tidak mau membayar jizyah, maka kalau tidak dua itu berarti siap untuk diperangi. Belum diketahui oleh kaum muslimin akan memilih yang mana, apakah mereka akan berdamai. Berdamai itu bisa masuk Islam, meskipun tidak mungkin sekali kalau Khaybar masuk Islam. Maka kemungkinannya adalah mereka mau membayar jizyah atau mau berperang, dan itu belum diketahui oleh kaum muslimin. Dan supaya memudahkan orang-orang Yahudi untuk mengambil keputusan menyerah atau berperang gitu ya, Rasulullah SAW membantu mereka dengan menebang pohon-pohon kurma, penghasilan mata pencaharian mereka, juga persediaan makan mereka. Ini mirip-mirip dengan kejadian pengepungan Bani Quraidah ya, dimana ya mereka masih yakin karena mereka masih punya pohon kurma yang menghasilkan untuk bekal mereka gitu, meskipun dikepung sekian lama. Nah sekarang juga sama, dan dikisahkan yang ditebang itu sampai 400 pohon, dan sudah ada dalil di perang Bani Quraidah ya, bahwa dibolehkan apa yang diminta, apa yang diperintahkan ditebang olehmu, maka ditebanglah. Ini untuk keperluan pertempuran. Hanya saja dengan dilakukannya hal itu, ternyata orang Yahudi memanahi kaum muslimin, sehingga ini adalah bahasa yang tidak langsung bahwa orang-orang Yahudi itu tetap memilih untuk berperang. Mereka tidak akan menyerah meskipun kaum muslimin sudah menebang persediaan makanan mereka. Tapi mereka bergeming, mereka tetap ingin berperang dengan Rasulullah SAW, maka sudah tetap berarti ya keputusannya. Sehingga karena orang Yahudi sudah jelas gitu dengan keputusan itu, maka Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk menghentikan penebangan pohon, karena ternyata tidak berdampak gitu kepada orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau menyerah, mereka tidak mau berdamai dan menyerah dan membayar jizyah ke depannya, tetapi tetap berperang. Maka sudahi penebangan pohon tersebut karena tidak memberikan efek terhadap orang-orang Yahudi. Karena ada serangan panah, maka Rasulullah SAW pun memberi komando untuk membalas serangan tersebut, sehingga lempar-lemparan panah ini menjadi tanda dimulainya pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi di kota atau di Khaybar. Karena mereka terbagi-bagi dalam benteng-benteng yang tidak terkonsentrasi gitu ya, sehingga Rasulullah SAW memfokuskan pada satu benteng dan untuk ditaklukkan. Yang Rasulullah SAW arah tadi ya, yang pertama adalah An-Nattah. Dan di dalam An-Nattah itu beliau fokuskan ke benteng An-Naim. Kan An-Naim itu ada di dalam benteng An-Nattah ya. Jadi benteng An-Nattah itu terdiri dari 3 kan, dan salah satunya adalah An-Naim. Dan di An-Nattah itu Rasulullah memilih An-Naim dulu untuk diserang, sehingga diseranglah benteng tersebut. Sementara untuk menyerang ke Naim, bendera panji penyerangan, panji pasukan itu diserahkan kepada seorang muhajirin. Di pertempuran pertama ini terjadi sangat-sangat sengit. Mungkin bisa dimaklumi ya, karena ini hari pertama, sehingga orang-orang Yahudi itu menyerangnya masih dengan tenaga yang 100% lah baterainya gitu ya. Dan karena sengitnya pertempuran ini, jatuhlah korban dari kedua belah pihak. Cukup banyak yang jatuh korban luka-luka ya, karena kalau di pihak kaum muslimin itu korban luka-luka, karena kalau korban syahid itu hanya bisa dihitung jari gitu, sedikit sekali. Tapi yang pasti ini korban luka-luka. Yang aneh ya, atau ini berita gembira ya bagi kaum muslimin, dan berita yang sangat menyedihkan bagi orang Yahudi. Justru panglima besar mereka, Salam bin Mishkan, ini meninggal di penyerangan pertama tersebut. Jadi baru penyerangan pertama, panglimanya sudah meninggal. Ini panglima perang keseluruhan loh, panglima perangnya. Jadi panglima perangnya, jenderalnya gitulah. Ini meninggal di hari pertama pertempuran. Kok semudah itu gitu ya? Biasanya kan kalau jenderal panglimanya itu kan
tidak langsung gitu, tidak langsung meninggal di hari pertama, ini langsung meninggal di hari pertama. Dari kaum muslimin sendiri ada juga yang syahid, dan yang syahid ini juga bukan orang biasa, adalah orang hebat, yaitu Mahmud bin Maslamah. Mahmud bin Maslamah ini adalah saudara dari Muhammad bin Maslamah, dan Muhammad bin Maslamah ini adalah panglima kaum muslimin yang kiprahnya itu terdengar berkali-kali ya ketika ekspedisi militer. Berarti kalau namanya sering disebut dalam ekspedisi militer, berarti beliau adalah seorang tentara atau panglima yang hebat. Mahmud bin Maslamah itu syahid dengan karena dilempari batu oleh orang-orang Yahudi yang sedang dikepung gitu ya kan. Ketika dikepung itu bukan hanya panah, batu pun dilemparkan dari atas, dan orang Yahudi yang melemparkan batu dari atas kena ke Mahmud bin Maslamah sehingga beliau syahid di tempat tersebut. Pengepungan ini berlangsung selama berhari-hari, dan setiap hari tentaranya panglimanya itu selalu berbeda ya oleh Rasulullah SAW, dipilihnya bukan orang yang sama. Jadi setiap pagi itu Rasulullah membawa panji, kemudian diserahkan kepada seseorang untuk menyerang kali ini benteng ini gitu, pimpinannya ini. Kemudian besok paginya lagi, kali ini kita akan menyerang benteng ini, pimpinannya ini gitu. Dan itu dilakukan setiap pagi harinya. Dari Yahudi sendiri, setelah Salam bin Mishkan meninggal, digantilah pimpinan perang oleh Al-Harith bin Abi Zainab. Dan dalam bidang militer, nama dia juga terkenal di kalangan orang-orang Yahudi. Ini seorang panglima yang ulung juga, tidak kalah dengan Salam bin Mishkan. Pengepungan terus berlangsung, pengepungan dan serangan dari jauh ya. Ini karena bukan pertempuran berhadapan, ini yang satu berlindung di benteng, jadi lebih ke pengepungan gitu. Meskipun terjadi lempar-lemparan senjata, tetapi tidak berhadapan langsung. Dan pengepungan ini selesai. Jadi kokoh juga pertahanan dari orang-orang Yahudi ini. Mereka seolah-olah ingin mengerahkan tenaga memang dengan maksimal, dan motivasi mereka untuk menang dari kaum muslimin sangat kuat. Motivasi mereka yang paling kuat adalah ini pertahanan terakhir, karena sudah tidak ada lagi, misalnya kalau ini kalah, kalau Khaybar kalah, maka habislah sudah orang-orang Yahudi itu, tidak ada lagi di Jazirah Arab. Paling tidak mereka hanya menjadi orang-orang yang nempel ke kabilah-kabilah yang lain, tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana sekarang gitu. Dan Khaybar adalah pertahanan terakhir, sehingga mereka mau tidak mau harus bertahan sampai titik darah penghabisan. Dan ini motivasi ini cukup menyulitkan juga kaum muslimin ya, dibanding dengan peperangan sebelumnya itu kan tidak sampai sepanjang ini gitu kan. Sehari selesai dengan Quraisy itu ya, sehari selesai. Paling dengan Bani Quraidah yang juga pengepungan, tetapi penyerangannya tidak seintens ini dan perlawanannya tidak sekuat ini. Khaybar agak berbeda karena memang motivasi yang kuat tadi ya. Dan setelah hari ke-6 tersebut, pasukan Khaybar kehilangan juga panglima mereka yang kedua, yaitu Al-Harith bin Abi Zainab. Ini kehilangan yang cukup telak ya, karena dua panglima mereka itu telah wafat, telah meninggal ya. Satu hari sempat juga panglima perang diserahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan penyerangan kepada Khaybar. Tapi meskipun Abu Bakar sudah berusaha dengan sangat-sangat maksimal, tetap saja ternyata usahanya itu belum berhasil. Abu Bakar dan ini bukan yang pertama ya, Abu Bakar pernah dipercaya oleh Rasulullah SAW memimpin pasukan. Di sebelum-sebelumnya juga pernah diberikan kepercayaan kepada Abu Bakar untuk memimpin pasukan. Dan Abu Bakar meskipun tidak cemerlang di bidang militer, tetapi bukan juga orang yang lemah di bidang militer. Beliau tetap bahkan pertempurannya pun pernah yang dipimpin oleh Abu Bakar itu menemui kemenangan. Jadi kali ini saja Abu Bakar tidak bisa menembus
bukan hanya Abu Bakar, kan 6 panglima yang lain di hari-hari sebelumnya juga belum ada yang bisa menembus pertahanan Yahudi. Setelah Abu Bakar, esoknya giliran diberikan kepada Umar bin Khattab. Diharapkan Umar bin Khattab ini bisa menembus pertahanan Yahudi yang sangat-sangat kokoh. Hanya lagi-lagi karena kekokohan, bukan karena kekurangan Umar, bukan karena kelalaian dan sebagainya, apalagi tidak mungkin gitu ya. Ini semata-mata memang yang satu di dalam benteng yang kokoh ya, yang satu lagi di padang terbuka gitu. Sebetulnya kaum muslimin tidak kalah juga itu udah luar biasa. Sebagaimana pada hari itu Umar bin Khattab juga tetap belum bisa menembus pertahanan Yahudi Khaybar. Lalu bagaimana kisah selanjutnya dari pertempuran Khaybar ini ya? Ini sudah berlangsung seminggu lebih berarti, tetapi tidak juga membuahkan hasil, tidak sia-sia, tetapi juga tidak berhasil. Tentu tidak sia-sia ya, tidak ada yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan niat karena Allah itu menjadi sia-sia. Tetapi tidak berhasil juga dalam menembus benteng Yahudi. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh kaum muslimin selanjutnya? Apa taktik Rasulullah SAW berikutnya untuk memenangkan peperangan ini? Karena kalau nubuah kemenangan itu sudah diterima oleh Rasulullah SAW bahwa dengan Khaybar ini kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Tetapi mereka masih mengusahakan kemenangan tersebut ya, menjemput takdir Allah yang memang sudah ditentukan tersebut. Nah, apa dan bagaimana pada akhirnya kaum Yahudi itu menyerah, ini akan kita kisahkan di video berikutnya ya. Mudah-mudahan kita tidak bosan dan ya sedikit-sedikit saja kita membahas sejarah ini, karena memang dibandingkan dengan sejarah yang lain, sejarah Islam ini pencatatannya cukup detail dan cukup terpercaya. Ada perbedaan pendapat 1, 2, 3 orang ya, ahli sejarah yang berbeda pendapat, itu tidak mengurangi substansi dari kisah tersebut, apalagi hikmahnya gitu ya. Dan teman pecinta sejarah, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya untuk mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas semua kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.